Untuk langkah yang pertama, siapkan 170 gram margarin. Untuk margarin di sini saya campur dengan butter. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula halus. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker atau bisa juga dengan spatula. Cukup asal tercampur rata saja. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur. Lalu tambahkan secukupnya pasta pandan. Supaya warnanya cantik, tambahkan secukupnya pewarna hijau muda. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, jangan terlalu lama, cukup asal tercampur rata saja. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, langkah berikutnya masukkan 250 gram tepung terigu. Untuk tepung terigu gunakan protein rendah. Jangan lupa untuk tepung diayak terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan maizena. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk. Lalu ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula. Setelah tercampur rata seperti ini, kita bisa uleni menggunakan bantuan tangan. Jangan lama-lama, cukup asal tercampur rata saja. Setelah rata, langkah berikutnya ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita bulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah bulat kita pipihkan. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya tambahkan selai nanas. Lalu kita bungkus dengan adonan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bulatkan. Setelah bulat kita bikin lonjong. Nah, caranya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kerat menggunakan bantuan scraper atau bisa juga menggunakan sendok. Selanjutnya tambahkan choco chip di atasnya seperti ini. Ini untuk matanya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan sebanyak 1 sendok teh, kemudian ini kita bulatkan. Setelah cukup bulat, selanjutnya kita pipihkan. Setelah pipih, lalu tambahkan dengan selai nanas. Untuk selai nanas di sini saya gunakan takaran 1/4 sendok teh. Lalu kita tutup dengan adonan. Nah, seperti ini kemudian kita bulatkan. Setelah bulat, kita bikin lonjong. Nah, caranya seperti ini. Kira-kira seperti ini hasilnya. Setelah itu kita kerat menggunakan bantuan scraper atau bisa juga dengan sendok. Nah, seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan dengan choco chip, ini untuk matanya. Lakukan hal yang sama hingga selesai, atau bisa juga dipasang matanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita kerat, gunakan bantuan scraper. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita susun pada loyang. Untuk loyang tidak perlu diolesi dengan margarin. Langkah selanjutnya panaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya kita panggang selama 25 menit atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit berlalu, berikut ini setelah saya panggang selama 25 menit, selanjutnya kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah kue kering dingin, selanjutnya olesi dengan kuning telur. Untuk kuning telur tambahkan dengan sedikit minyak sayur dan pewarna hijau. Nah, kira-kira seperti ini. Olesi dengan kuning telur 2 kali supaya hasilnya lebih cantik. Setelah selesai, selanjutnya kita panggang kembali.
Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya panggang selama 15 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah kue kering benar-benar dingin, selanjutnya simpan pada toples. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, sangat cantik bukan? Untuk langkah yang pertama, siapkan 250 gram tape singkong, kemudian masukkan ke dalam wokpan. Selanjutnya tambahkan 75 gram gula pasir, lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai kadar air tape menyusut. Supaya lebih cantik bisa ditambahkan dengan pewarna kuning. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tape tanak, selanjutnya tambahkan 50 gram kelapa kering. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh margarin. Lalu aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini cukup. Selanjutnya ini kita bisa angkat. Setelah hangat atau dingin, selanjutnya bisa dibulatkan. Di sini saya gunakan sendok takar supaya ukurannya sama. Bulatkan isian kira-kira 1/4 sendok teh. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 200 gram margarin. Di sini untuk margarin saya campur dengan butter. Kemudian tambahkan 60 gram gula halus. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker. Cukup asal tercampur saja, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu tambahkan secukupnya pasta pandan. Supaya lebih cantik, tambahkan dengan pewarna hijau. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Cukup asal tercampur saja. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 275 gram tepung terigu. Untuk tepung, gunakan protein rendah. Selanjutnya tambahkan 15 gram maizena. Lalu 25 gram susu bubuk. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula. Cukup asal tercampur rata saja. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Nah, kira-kira seperti ini untuk adonannya. Langkah berikutnya, ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita pipihkan. Lalu isikan dengan tape singkong yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Selanjutnya tutup dengan adonan lalu bulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya susun pada loyang. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan sebanyak 1 sendok teh, kemudian pipihkan. Lalu isi dengan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Kemudian kita bulatkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah selesai, selanjutnya ini kita panggang. Panggang dengan suhu 130 sampai dengan 140 derajat Celcius selama kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing.
Sambil menunggu, kita siapkan 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok teh minyak goreng. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tambahkan dengan pewarna hijau, lalu aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk bahan olesannya siap digunakan. Setelah 40 menit berlalu, berikut ini setelah saya panggang selama 40 menit. Untuk kue keringnya sudah matang. Selanjutnya ini kita angkat dan tunggu hingga hangat. Berikut ini untuk kue kering sudah dalam keadaan hangat. Selanjutnya olesi dengan kuning telur yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Nah, aplikasikan di atasnya seperti ini. Gunakan bantuan kuas yang kecil dan halus. Ini untuk kuas saya terlalu besar. Pastikan permukaannya rata. Nah, seperti ini untuk olesan yang pertama. Lakukan untuk olesan yang kedua. Selanjutnya kita oles kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Maaf, di sini saya kurang rapi. Berikut ini untuk olesan yang kedua. Setelah selesai, kita panggang kembali selama 15 menit dengan suhu 130 derajat Celcius, atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing untuk lamanya. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini hasilnya setelah saya panggang selama 15 menit. Kemudian ini kita bisa angkat dan tunggu hingga dingin. Nah, berikut ini untuk kue kering sudah dingin. Selanjutnya langsung kemas ke dalam toples. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 2 toples dengan ukuran 500 gram. Untuk langkah yang pertama, siapkan 100 gram gula pasir, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 50 gram coklat batang atau disisi. Lalu 2 sendok makan margarin. Kemudian tuangkan 100 ml air mineral. Untuk air bisa diganti dengan susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mendidih. Setelah semua bahan larut, selanjutnya masukkan 25 gram coklat bubuk. Lalu aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 125 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Lalu ini kita masak sampai kadar air menyusut dan menjadi kalis. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Selanjutnya kita angkat dan dinginkan. Kira-kira seperti ini setelah dingin. Selanjutnya ambil isian sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita bulatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil isian sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita bulatkan. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Setelah selesai dibentuk, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram margarin, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Kemudian tambahkan 70 gram mentega atau butter. Lalu tambahkan 50 gram gula halus. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker. Cukup asal tercampur rata saja, jangan lama-lama. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur.
Aduk kembali, campur hingga rata. Campur sebentar saja, jangan terlalu lama. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu. Untuk tepung jangan lupa diayak terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian 1 sendok makan maizena. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Gunakan bantuan spatula terlebih dahulu. Setelah dirasa berat, lanjutkan menggunakan bantuan tangan, bisa diuleni. Tapi jangan lama-lama, cukup asal tercampur rata saja. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya, ambil adonan sebanyak 1 sendok teh, kemudian kita bulatkan. Setelah bulat, kita pipihkan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu tambahkan isian, kemudian kita tutup kembali dengan adonan. Lalu bulatkan dan rapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah cukup bulat, selanjutnya kita buat motif menggunakan bantuan scraper. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Pertama, ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita bulatkan. Setelah bulat, kita pipihkan. Setelah cukup pipih, kemudian tambahkan isian coklat, lalu tutup kembali dengan adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bulatkan dan rapikan. Setelah bulat, selanjutnya kita bikin motif menggunakan bantuan scraper. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah selesai, tambahkan motif daun menggunakan sisa adonan, ditambahkan dengan pewarna hijau. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, tambahkan coco chip di atasnya. Nah, seperti ini sambil sedikit ditekan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk langkah selanjutnya, panaskan oven terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya kita panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah, atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya panggang selama 30 menit, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu dingin, kita siapkan untuk bahan olesan. Pertama, siapkan 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu tambahkan secukupnya pewarna orange. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini, siap untuk bahan olesan. Selanjutnya kita oleskan pada permukaan kue. Nah, seperti ini. Lakukan pengolesan 2 kali. Berikut ini setelah saya olesi 2 kali. Langkah berikutnya kita panggang kembali dengan suhu 130 derajat Celcius selama 15 menit, atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya panggang selama 15 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah dingin, kemudian kita bisa kemas menggunakan paper cup seperti ini supaya tampilannya lebih cantik. Lakukan hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kemas dalam toples. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Berikut ini untuk kue nastar labu, siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya lembut, ngeprul, dan lumer di mulut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manisnya pas, aroma butternya juga sangat terasa. Apalagi ditambah dengan isian coklatnya, super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba.
Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.